hello sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunu di konten serunya sepak bola, oke? Konten serunya sepak bola, konten yang selalu mengiringi dan menemani waktu kalian. Asik. Di konten serunya sepak bola kali ini, gue mau membahas drama-drama transfer yang ada di sepak bola Eropa. Seusai dramanya Gyökeres berakhir, sekarang dimulai baru berjalannya drama Isak, oke? Tetapi sebelum itu gue pengen memberi kabar kalau Joao Felix ke Liga Arab Saudi bermain dengan seniornya di tim Al Nassr yaitu Cristiano Ronaldo. Al Nassr menebus Joao Felix dengan harga 30 juta euro, 30 juta pound sterling, 30 juta euro deh kayaknya. Iya. Dan Joao Felix terbang ke Arab Saudi bermain dengan Ronaldo. Ya gue bilang ini apa ya, sangat disayangkan sih. Di umurnya Joao Felix ya baru berapa sih ya, masih belum saatnya, masih belum seharusnya Joao Felix tuh pergi ke sana gitu. Di musim lalu dipinjamkan ke AC Milan, tetapi itu tidak membuat klub Chelsea ingin mempertahankan ataupun Joao Felix ingin dibeli oleh AC Milan sendiri gitu sob. Ya, Joao Felix masuk radar, masuk pemain yang dijual oleh Chelsea, masuk daftar pemain yang dijual oleh Chelsea dan sekarang udah bermain di Liga Arab. Ya gua cukup kecewa secara skill ya. Gue suka permainan Joao Felix ya, cuman ya kayaknya ya sepertinya juga punya apa ya, sifat yang nggak disukai oleh klub ya dia. Dan kan waktu itu keluar dari Atletico ya, semakin lama ya semakin menurun gitu, semakin drop juga. Dan sekarang udah di umurnya dia yang seharusnya terbilang kategori emas, tetapi udah berlabuh aja di klub Arab Saudi. Ya udah dah, semoga lo bisa comeback lagi musim depannya selanjutnya di Eropa. Entah itu misalkan kalau emang sifat lo kurang baik gitu kan, sifat lo kurang berkenan di klub-klub gitu kan, ya lo boleh memperbaiki sifat itu. Dan semoga musim depan kayak Joao Henderson, setahun aja di Arab dia langsung pergi ke Eropa lagi dan sekarang main lagi di Premier League gitu kan. Terus di berita selanjutnya yaitu Marcus Rashford yang baru tadi debut di Barcelona dan melawan tim Jepang, menang 3-1, tetapi dia tidak mencetak gol, tidak mencetak assist. Iyalah, orang masih uji coba. Dan lawan timnya yang dulu timnya siapa, Iniesta kalau nggak salah, dia pernah di situ juga. Siapa sih, Iniesta dan Rashford. Gue pengen bilang kalau Marcus Rashford tuh mempunyai sikap yang cukup bagus, cukup brilian, karena di saat dia keluar dari Manchester United dan sekarang bergabung ke Barcelona, ada wartawan yang menanyai tentang kepergian dari Manchester United, dia tetap tidak mengeluarkan satupun kata untuk menjelek-jelekan Manchester United. Dia tetap menganggap Manchester United itu sebagai apa ya, sebagai klub besar yang membesarkan karirnya, yang memperkenalkan dirinya, yang memperkenalkan skillnya ada di diri Marcus Rashford sekarang, berkat bentukan dari Manchester United. Dan dia tidak ada satupun kecewanya dengan Manchester United, dan dia ya harus diakui itu good player, good statement juga. Walaupun di Manchester United kalau nggak salah dulu dia pernah bermasalah dengan pelatih pas zamannya siapa ya, gue lupa lagi pas zamannya siapa, yang gara-gara dia kepergok, ketahuan keluar malam. Tetapi dengan masalah ada berbagai macamnya dia masalah di Manchester United sampai dia tidak dipakai lagi, tidak dibutuhkan lagi oleh misalkan di era yang sekarang, di kepelatihan yang sekarang, entah nggak tahu di next step ya gitu kan.
ya bersama Amorim dia nggak dibutuhkan ya. Marcus Rashford Marcus Rashford benar-benar menunjukkan apa namanya? Menunjukkan terima kasihnya kepada Manchester United, menunjukkan Manchester United sebagai tim besar yang membesarkan namanya, jadi tidak ada satupun kata yang menjelek-jelekan namanya. Oke. Dan pagi ini tadi gue kalau nggak salah baca berita resminya pagi ini deh. Gyökeres sukses ke Arsenal dan tadi udah diperkenalkan di Singapura saat Arsenal Tour pramusim ya, tetapi Gyökeres juga masih nggak bermain, dia masih menggunakan jersey dan celana panjang tadi kalau nggak salah gue lihat videonya gitu kan. Gyökeres resmi ke Arsenal dengan harga biaya transfer 63.500.000 euro dan 10 juta add-on. Oke. Ya, Gyökeres ini terbilang striker yang dibutuhkan Arsenal gitu. Ya Arsenal gagal mendatangkan, sempat gembar-gemborkan pengen beli Vlahovic, akhirnya Gyökeres ini kalau gue bilang ya Sob ya, terutama mohon maaf buat fansnya Arsenal ya, secara skill, secara bakat gitu kan, secara insting striker masih di bawahnya kelasnya Vlahovic, Osimhen dan Erling Haaland. Sampai sekarang gue masih sepakat seperti itu gitu. Tetapi memang Gyökeres ini adalah puzzle yang benar-benar dibutuhkan oleh Arsenal, puzzle yang selama ini Arsenal cari dan sekarang ada di Gyökeres. Terbilang Arsenal favorit juara Premier League, dibilang tentu pastinya, cuman kalau pasti ya masih tanda tanya besar, masih penuh dengan tanda tanya. Tapi kalau Arsenal bakal persentase juaranya meningkat dengan adanya Gyökeres, ya gue setuju, karena dengan adanya Gyökeres ini tidak ada alasan lagi juga ya semestinya untuk Arteta ini untuk tidak juara, untuk tidak meraih trofi di musim ini bersama Arsenal, entah itu FA Cup, entah itu Piala Liga, entah itu Piala Premier League sendiri. Pokoknya kalau misalnya bergengsi ya Piala Premier League dan Liga Champion. Cuman kalau itu kedua itu masih tanda tanya besar. Persentase paling tingginya bisa dicapai mungkin Piala Liga, Piala FA, persentase paling tingginya. Cuman ya itu masih tanda tanya besar juga. Ya semoga lah menjadi titik Arsenal meraih juara ya setelah drama Gyökeres yang begitu panjang, begitu pelik kan. Dia di Manchester United ditolak, terus dia marah sama klub yang terdahulu Sporting Lisbon, terus sang agen mengalah untuk Gyökeres, Gyökeres dilepas dengan harga segitu. Gyökeres juga mau untuk membiayai pertemuan dan Gyökeres mau menurunkan harga gajinya untuk membela Arsenal gitu kan. Ya banyak banget drama, banyak banget cerita di balik transfernya ini. Ya semoga ini semoga ini bernilai lah untuk trofi Arsenal ke depannya. Semoga Gyökeres sama Arsenal bisa meraih trofi bersama lah. Cuman kalau untuk disandingkan dengan yang tadi gue bilang, Vlahovic, Osimhen, terus Haaland dan Mbappe ya masih di bawahnya kelas lagi. Kelasnya masih di bawahnya mereka sob. Oke. Dan sekarang drama Gyökeres berakhir nih sob. Muncul lagi ada drama baru, yaitu dramanya Isak, penyerang Newcastle. Isak menolak ajakan Newcastle, menolak ajakan Newcastle untuk pramusim gitu kan. Isak dikabarkan cedera ketika Newcastle berangkat pramusim. Isak minta dijual oleh kepada Newcastle gara-gara minta naik gaji, tetapi diskusi berjalan alot dan nampaknya tidak akan
naik gaji Isak di Newcastle ya. Terus dengarlah berembus ke kabar kencang ke Liverpool yang baru mendapatkan siapa ETK ya, ETK dan mau mendekati Isak kembali. Dan Liverpool kalau kalian yang lupa gitu belum tahu, kalau Isak tuh pernah didekati juga berbarengan dengan saat Liverpool mendekati si ETK ini, dan Liverpool mendekati Isak kembali. Dan gua berapa hari lalu nonton kontennya Mardel, dan gue setuju sih sepemikiran sama dia kalau gue setuju dengan pemikiran dia di saat kan dia lewat TikTok gue cuma lagi scroll bola, dia lewat di TikTok gue. Dan kalau pemikirannya dia kalau Isak dan Garnacho ditukar dan MU menambah biaya, ya gue setuju aja, gue setuju banget kok. Dan kabarnya kan dulu Garnacho juga sempat mau ditukar sama Nkuku kan, tukar guling kan ya. Iya, kalau nggak salah tukar guling deh, iya. Nah terus dengan balik lagi permasalahan Isak, gue setuju kalau dia ditukar Garnacho dan MU yang menambah, entah kesepakatannya berapa kek gitu kan. Transfernya Isak kan diminta sama Newcastle tuh 150 jutaan ya, dan Garnacho berapa harganya, ya udah ditambahin aja tuh sesuai kesepakatan, sesuai deal gitu, di nambah misalkan 60, 70, 80 gitu kan, tergantung kesepakatan diskusi transfer dan ya bersama agen-agennya tentunya. Ya kalau MU membutuhkan striker utama, sedangkan di Liverpool ini udah ada misalkan ETK, mau apa salah satunya untuk menjadi diparkir, menjadi cadangan di bench gitu kan. Cuman kan kalau di Manchester United berpeluang untuk menjadi starting 11 secara terus-menerus, secara reguler gitu. Toh kan si Hojlund rencananya juga mau dibuang kan sob. Ya jadi kita nikmatin aja lah drama transfer Isak ke depannya sesudah si Gyökeres sekarang muncullah dramanya Isak. Oke, sekian sob konten serunya sepak bola kali ini. Demikian konten serunya sepak bola. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, jaga kesehatan kalian.